Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Langit Jakarta pagi itu begitu cerah, seolah turut merayakan hari besar bagi ratusan mahasiswa yang akan diwisuda. Udara terasa hangat, dan semilir angin membawa aroma bunga dari taman kecil di samping auditorium. Di antara deretan toga biru tua yang bergerak pelan mengikuti arus masuk ke dalam ruangan, aku berdiri dengan napas bergetar dan hati penuh syukur. Nama lengkapku terpampang di kursi, Rani Dwi Lestari, dan di dada selendang bertuliskan cum laude, menjadi saksi 5 tahun perjalanan panjang yang tak pernah mudah. Rasanya seperti mimpi. Aku hampir tak percaya hari ini benar-benar terjadi. Di barisan penonton, di antara orang tua mahasiswa yang berpakaian rapi dan mewah, berdirilah sosok paling berarti dalam hidupku. Ibuku, Bu Surti. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua dengan jilbab polos yang mulai pudar warnanya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar penuh haru. Ia terus memandang ke arahku tanpa berkedip, seolah takut kehilangan satu detik pun dari momen bersejarah ini. 5 tahun lalu, saat aku diterima di universitas negeri ini, kami hanya punya uang 100.000 di rumah. Ibu ingin membatalkan niatku kuliah, tapi aku bersikeras. Aku bekerja sambilan sebagai penjaga perpustakaan, kadang jadi penjual keripik online. Sementara ibu tetap mengais sampah di gang-gang pasar, membawa pulang botol plastik, kardus, dan kaleng yang kadang hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Setiap rupiah yang ia hasilkan tak pernah ia pakai untuk dirinya sendiri. Dan kini, aku berdiri di panggung kelulusan, hasil dari setiap tetes keringatnya yang tak pernah ia keluhkan. Tapi tepat ketika namaku dipanggil dan aku mulai melangkah menuju panggung untuk menerima ijazah, suara bisikan menyentak jiwaku. Dia tidak pantas lulus, ibunya cuma pemulung. Suara itu keluar dari seseorang yang tak asing bagiku. Bu Ratna, dosen pembimbingku saat semester 5. Suaranya cukup pelan, tapi aku yang lewat di dekatnya mendengarnya jelas. Begitu juga beberapa mahasiswa di sekitarnya. Tatapan mereka berubah, ada yang tersenyum kecut, ada yang saling berbisik, dan beberapa hanya menatap dengan iba. Langkahku sempat terhenti. Untuk sepersekian detik, dunia terasa membeku. Suara tepuk tangan dari hadirin menjadi seperti gema yang hampa. Tanganku yang memegang map mulai bergetar. Tapi kemudian mataku menatap ke arah ibu. Ia berdiri di pojok ruangan, berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Matanya tak melepas pandangan dariku, seolah memberi kekuatan yang tak bisa diberikan siapapun. Dalam pandangannya, aku bukan anak seorang pemulung. Aku adalah pahlawan, pejuang, harapannya yang diwujudkan. Aku menarik napas dalam, mengangkat dagu dan kembali melangkah. Langkah demi langkah itu terasa berat, tapi juga penuh makna. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kelulusanku. Ini tentang membuktikan bahwa garis nasib tidak ditentukan oleh asal-usul. Saat aku kembali duduk, aku melihat Bu Ratna menoleh sejenak. Ekspresinya datar, nyaris sinis. Tapi sebelum aku sempat memikirkan lebih jauh, terdengar langkah pelan yang naik ke panggung. Semua mata menoleh. Ibuku. Ia berjalan pelan ke arah rektor dengan tubuh yang sedikit gemetar. Rektor tampak terkejut, tapi kemudian tersenyum dan memberikan mikrofon kepadanya. Aku panik. Aku ingin berdiri, menghampirinya, menghentikannya, tapi aku terlalu terpaku. Aku belum pernah melihat ibu berdiri di hadapan begitu banyak orang. Ia menggenggam mikrofon erat-erat, menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang bergetar.
Nama saya Surti. Saya hanya pemulung, tapi anak saya, dia tidak pernah malu punya ibu seperti saya. Ruangan sunyi, tak ada yang berani berbisik. Bahkan rektor pun tampak menunduk, matanya berkaca-kaca, seolah suara ibu yang selama ini hanya bersahabat dengan kebisingan jalan dan riuh pasar, kini menggetarkan ruang akademik yang biasa dipenuhi kata-kata cendekia. Ibu melanjutkan, "Saya tidak tahu apa itu cum laude, tapi saya tahu anak saya bekerja keras, tidur larut, belajar di bawah cahaya lilin. Dan kalau hari ini dia berdiri di sini, itu bukan karena dia ingin mengangkat nama saya, tapi karena dia ingin mengangkat masa depannya." Suara ibu pecah di akhir kalimatnya. Aku tak bisa menahan air mata. Rasanya dada ini penuh antara haru, bangga, dan sakit karena ucapan yang ia terima beberapa menit sebelumnya. Tepuk tangan meledak, bukan hanya dari barisan mahasiswa, tapi juga dari dosen, tamu undangan, dan bahkan rektor yang maju ke panggung memeluk ibu dengan tulus. Hari itu, aku menyadari satu hal. Kadang dunia butuh disadarkan bukan oleh gelar, tapi oleh keberanian orang biasa yang berkata dengan hati. Dan meski langit begitu cerah pagi itu, di dalam hatiku, pelangi telah muncul sebagai tanda bahwa badai panjang kami akhirnya menemukan cahaya. Namaku Rani Dwi Lestari. Jika kau mencari namaku di mesin pencari sebelum hari wisuda itu, mungkin kau tak akan menemukan apapun. Aku bukan siapa-siapa, tidak punya koneksi, tidak punya nama belakang yang berarti. Tapi aku punya satu hal yang tak pernah kupadamkan, mimpi. Aku tumbuh di sebuah desa kecil di ujung selatan Jawa Tengah. Bahkan di peta digital, nama desaku sering tak muncul. Jalanannya masih berbatu dan berlumpur saat hujan. Sekolah dasar kami cuma punya 3 kelas dan 1 guru tetap. Tapi meski kecil, desa kami menyimpan kehangatan dan juga luka-luka kecil yang tak pernah benar-benar hilang. Aku dan ibu tinggal di sebuah rumah reyot berdinding anyaman bambu. Atapnya bocor di 3 titik dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Kalau hujan deras turun, ibu akan menaruh ember-ember bekas cat untuk menampung air yang menetes. Kami tidur di satu ranjang kecil, beralaskan tikar pandan yang telah usang. Bersebelahan setiap malam, kadang sambil mendengarkan radio tua yang hanya bisa menangkap 2 stasiun. Ayahku meninggalkan kami saat aku masih kelas 2 SD. Tidak ada kata pamit, hanya dompet kosong dan selembar kertas utang yang ditinggalkan. Sejak saat itu, ibuku mengambil alih segalanya. Ia mulai menjadi pemulung, menyusuri jalanan pasar, menyusup ke gang-gang sempit di kota kecamatan, kadang sampai larut malam. Ia berjalan kaki membawa karung besar di pundaknya, kadang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika ia pulang dengan kaki melepuh dan punggung merah karena gesekan tali karung, ia tetap tersenyum dan berkata, "Hari ini rezekinya lumayan, Nak, kita bisa beli telur." Kadang aku heran, bagaimana seseorang bisa tetap tersenyum di tengah segala keterbatasan. Tapi ibuku selalu bilang, kesedihan jangan ditaruh di wajah. Nanti hidup jadi tambah berat, kita simpan di hati saja, biar tak menular ke orang lain. Meski hidup kami keras, ibu tak pernah mengizinkanku berhenti sekolah. Saat teman-temanku mulai menikah muda atau bekerja di pabrik, aku tetap belajar, kadang ditemani lampu minyak, karena listrik sering padam. Aku belajar di bawah cahaya lilin buatan sendiri. Sumbu kain kecil di dalam minyak goreng sisa. Ketika aku diterima di universitas negeri dengan beasiswa sebagian, ibu menangis. Tapi tangisnya bukan karena bahagia saja. Ia bingung, uang dari mana untuk biaya hidupku di kota? Bagaimana ia akan mengirim uang tiap bulan? Namun seperti biasa, ibu tidak menyerah. Ia mulai menambah rutenya, memperluas area pungutan, bahkan menjual panci peninggalan nenek demi membelikan aku tiket bus pertama ke kota.
Kau harus pergi, Rani. Dunia tidak akan datang ke kita. Kamulah yang harus menjemputnya, katanya sambil mengepakkan bajuku ke dalam tas lusuh yang diwariskan turun-temurun. Aku berangkat ke kota dengan membawa satu koper kecil, 2 pasang pakaian, 1 buku harian, dan doa panjang dari ibu. Setiap semester berlalu seperti mendaki gunung. Aku kerja paruh waktu, menjadi penjaga warung kopi, juru ketik, kadang membantu membersihkan kamar kos mahasiswa lain yang lebih kaya dariku. Ada malam-malam ketika aku hanya makan mie instan, dan hari-hari saat aku pura-pura kenyang agar sisa uang bisa dipakai untuk beli pulsa belajar daring. Namun ada satu hal yang terus memotivasiku, wajah ibu. Dalam setiap kesulitan, aku selalu membayangkan ibu yang tertidur di lantai rumah kami, kelelahan setelah memulung. Aku tak ingin semua pengorbanannya sia-sia. Aku ingin memberinya sesuatu yang belum pernah ia miliki. Harapan. Setahun sebelum wisuda, aku menabung dari uang hasil kerja sambilan. Sedikit demi sedikit, aku kumpulkan, bukan untukku, tapi untuk ibu. Aku ingin membelikan kebaya yang layak untuknya, supaya di hari wisudaku nanti, ia tak merasa asing di antara para orang tua berkemeja batik mahal dan tas kulit mengkilap. Aku ingin dunia tahu bahwa seorang pemulung bisa tampil anggun, bahwa ia layak dihormati, layaknya siapapun. Saat aku menunjukkan kebaya biru tua itu padanya, matanya berkaca-kaca. Ia menyentuhnya pelan, seolah takut merusaknya. "Ini mahal, Nak. Sayang kalau cuma dipakai sebentar," katanya pelan. "Bu, ini bukan tentang mahal atau sebentar," kataku sambil memegang tangannya. "Ini tentang hari yang kau perjuangkan selama 5 tahun. Ini tentang ibu yang pantas berdiri di ruangan itu seperti semua orang tua lainnya." Ia akhirnya mengenakannya di hari wisuda. Dengan kebaya biru tua yang pas di tubuhnya, ia berdiri tenang di tengah kerumunan. Meski hanya mengenakan sandal jepit karena kakinya tak nyaman dengan sepatu tertutup, ia tetap terlihat paling cantik di mataku. Dan saat aku mengenakan toga, aku tahu bahwa itu bukan hanya tanda kelulusan. Itu adalah lambang bahwa jejak-jejak perjuangan kami, air mata, luka, kelaparan, dan harapan telah sampai pada satu titik terang. Tapi seperti yang terjadi di dunia nyata, bahkan momen paling indah pun bisa ternoda oleh suara kecil yang menyakitkan. Masa kuliah seharusnya menjadi tempat semua orang menimba ilmu dengan kesempatan yang sama. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di kampus, aku tahu aku berbeda. Bukan karena kemampuan akademikku, tapi karena cara pandang orang terhadapku. Pakaianku selalu sederhana. Tas yang kupakai adalah tas bekas sumbangan dari organisasi kampus. Sepatu sneakersku sudah disol ulang 2 kali oleh tukang sepatu langganan ibu. Dan logat bicaraku, meski kuusahakan netral, masih menyisakan aksen desa yang kadang membuat beberapa orang menahan tawa. Aku mencoba untuk tetap menunduk, fokus pada pelajaran. Tapi tak mudah berpura-pura tak mendengar. Dia dapat beasiswa karena kasihan, bukan karena pintar. Bapaknya pasti pejabat desa yang kenal orang dalam. Atau jangan-jangan cuma nyogok air mata ya. Salah satu dosen yang paling sering menyudutkanku adalah Bu Ratna. Ia bukan hanya sekadar tidak menyukaiku, ia meremehkanku. Tatapannya selalu menyelidik, seolah menunggu aku melakukan kesalahan. Saat aku pertama kali masuk kelasnya dan memperkenalkan diri, ia sempat bertanya dengan nada mencibir, "Alamatmu ini di pelosok mana ya? Saya belum pernah dengar." Aku tersenyum kikuk dan menjawab pelan, "Di selatan kabupaten, Bu. Desa kecil." "Pantas," katanya tanpa malu. "Beruntung universitas ini terbuka pada siapa saja ya." Kelas pun tertawa. Aku hanya menunduk, tapi aku menolak menyerah. Aku tahu nilai tidak mengenal status sosial.
IPK tidak bisa dibeli dengan nama keluarga. Dan presentasi tidak dinilai dari seberapa mahal baju yang kau pakai. Maka aku bekerja keras. Aku belajar ketika teman-teman keluar nongkrong. Aku membaca jurnal ilmiah saat yang lain sibuk bermain game daring. Aku mengerjakan tugas lebih awal, memastikan tak ada celah yang bisa dijadikan alasan untuk merendahkanku. Semester demi semester, nilaiku konsisten tinggi. Aku mulai dikenal bukan sebagai anak desa, tapi sebagai salah satu mahasiswa dengan IPK terbaik di angkatan. Tapi meski prestasiku meningkat, tidak semua perlakuan berubah. Beberapa tetap melihatku dengan tatapan curiga. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang seperti aku yang tidak punya apa-apa bisa begitu unggul? Aku juga sadar, keberadaanku menjadi semacam gangguan bagi stereotip yang selama ini melekat, bahwa hanya mereka yang berasal dari kota, berpendidikan tinggi, atau kaya yang bisa berprestasi. Di balik semua itu, aku diam-diam menyimpan luka. Ada hari-hari saat aku merasa sendirian. Aku menangis dalam diam di toilet kampus, menahan lapar karena uang kiriman ibu belum cukup. Bahkan sempat berpikir untuk berhenti kuliah dan mencari kerja penuh waktu. Tapi setiap kali aku berada di titik lelah itu, aku akan membuka dompet kecilku. Di sana ada foto lusuh ibu yang sedang duduk di depan rumah, tersenyum dengan keranjang sampah di sampingnya. Foto itu mengingatkanku, aku tidak boleh kalah. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk mundur. Dan ketika hari wisuda tiba, semua perjuangan itu akhirnya mencapai titik puncaknya. Namaku dipanggil. Kumandang pembacaan nama lengkap dan predikat cum laude menggema di seluruh auditorium. Aku berdiri, menggenggam map biru dengan lambang universitas, melangkah ke panggung dengan kepala tegak. Dari atas panggung, aku bisa melihat ibu berdiri paling belakang. Di tengah riuh tepuk tangan, ia bertepuk tangan sendirian, lebih semangat dari siapapun. Tak ada sanak saudara lain yang datang, hanya ia. Tapi bagi hatiku, satu tepuk tangannya lebih berarti dari seluruh sambutan mewah manapun. Sebagian besar tamu undangan hanya melirik sekilas ke arah ibu. Beberapa berbisik, mungkin membicarakan pakaiannya yang sederhana, atau sandal jepit yang tak cocok dengan acara resmi. Tapi ibu tak peduli. Ia tidak pernah belajar tentang protokol wisuda, tidak tahu apa itu dress code, tapi ia tahu satu hal. Anaknya telah menang dalam pertarungan yang panjang, dan itu cukup baginya. Hari-hari di kampus mengajarkanku satu pelajaran besar, bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain. Itu harus dibangun dari dalam, dari keyakinan bahwa aku layak berada di sini. Tak peduli dari mana aku berasal, aku pernah dihina, direndahkan, bahkan diabaikan. Tapi aku juga pernah berdiri di depan kelas, menjelaskan hasil penelitianku di hadapan dosen dan mahasiswa, dan mereka semua diam mendengarkan. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang aku tahu dan perjuangkan. Itulah saat aku sadar, mereka boleh menertawakanku saat aku jatuh, tapi mereka tidak bisa mengabaikanku saat aku berdiri. Dan hari itu, di tengah auditorium megah, dengan toga yang kuperoleh bukan dari keberuntungan, tapi dari darah dan air mata, aku berdiri untuk semua orang seperti aku, yang pernah diremehkan, tapi memilih untuk melawan. Hari itu seharusnya menjadi hari penuh kebanggaan, penuh tawa, dan tepuk tangan yang gemuruh. Tapi ketika Bu Ratna berbisik dengan sinis, dia tidak pantas lulus, ibunya cuma pemulung, dunia seperti berhenti berputar selama beberapa detik. Kata-kata itu memang lirih, tapi cukup tajam untuk menembus hatiku yang telah ditempa kerasnya hidup. Seolah semua perjuanganku selama 5 tahun tak berarti apa-apa, hanya karena ibuku bekerja mengumpulkan sampah. Aku menoleh pelan, menatapnya,
Ia tidak melihatku lagi. Tatapannya telah kembali ke panggung, senyum sinis itu masih tergantung di bibirnya. Aku mengepalkan tangan di bawah jubah toga, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi sebelum aku sempat bereaksi lebih jauh, ibuku melangkah maju. Perlahan, namun pasti, semua mata tertuju padanya. Beberapa wajah tampak bingung, sebagian terlihat mengernyitkan dahi, mungkin mempertanyakan keberaniannya yang tiba-tiba. Panitia sempat menghampirinya, mencoba menghentikan langkahnya. Tapi ibu hanya tersenyum sopan dan berkata pelan, "Maaf Pak, saya hanya ingin bicara sebentar. Izinkan saya." Melihat keteguhannya, rektor yang sejak tadi duduk di podium pun turun tangan. Pria tua dengan jas kebesaran akademik itu menghampiri ibu, sempat berbisik dengan panitia, lalu mengangguk pelan. "Ibu dipersilakan bicara," katanya, lalu menyerahkan mikrofon. Ruangan auditorium menjadi hening. Tak ada bunyi musik, tak ada tawa. Bahkan suara kipas angin pun terdengar seperti denting jam di tengah sunyi. Ibu menggenggam mikrofon dengan kedua tangan. Gemetar, tapi matanya tegas. Ia menatap ke seluruh ruangan sebelum mulai berbicara. "Nama saya Surti," katanya dengan suara lirih namun jelas. "Saya hanya seorang pemulung di pinggiran kota. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu memandang rendah pekerjaan saya. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk meminta belas kasihan. Saya berdiri di sini karena anak saya, Rani, adalah lulusan terbaik hari ini. Dan saya ingin semua orang tahu bahwa saya bangga menjadi ibunya." Sejenak tak ada yang bersuara. Lalu ia melanjutkan, suaranya mulai menguat. "Saya tidak bisa membaca buku tebal-tebal seperti kalian. Saya bahkan tidak tamat SD. Tapi saya tahu rasanya bekerja seharian di bawah terik matahari demi uang 10.000 hanya agar anak saya bisa membeli buku dan makan malam. Saya tahu rasanya mengais sisa-sisa hidup orang lain, lalu dipandang hina, bahkan saat saya tidak mengganggu siapapun. Beberapa orang mulai tertunduk, bahkan ada yang meneteskan air mata. Tapi saya juga tahu rasanya melihat anak saya pulang tengah malam dari tempat kerja sambilan, tetap semangat belajar meski belum makan seharian. Saya tahu betapa keras dia berjuang agar bisa berdiri di sini hari ini. Jadi jika ada yang bilang dia tidak pantas lulus hanya karena ibunya seorang pemulung, saya ingin tanya, sejak kapan pekerjaan orang tua menentukan nilai anak? Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Tanganku gemetar di sisi jubah toga. Aku ingin berdiri, ingin memeluknya saat itu juga. Tapi tubuhku membeku. Aku hanya bisa menangis bersama puluhan mahasiswa lain yang kini tertunduk haru. Rektor mendekat dan meletakkan tangannya di bahu ibu. Wajahnya terlihat berbeda dari tadi pagi. Tidak lagi formal dan kaku, tapi hangat dan penuh rasa hormat. "Saya ingin meminta maaf Bu Surti," katanya di mikrofon, mengejutkan semua orang. "Bukan hanya karena ibu telah mengingatkan kami arti dari perjuangan sesungguhnya, tapi juga karena mungkin selama ini kami terlalu sibuk menilai dari permukaan." Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Satu persatu orang berdiri. Dosen, mahasiswa, orang tua. Semua memberikan penghormatan pada ibu. Seorang perempuan tua bersandal jepit, berkebaya sederhana, yang telah membuktikan bahwa kemuliaan hati tidak butuh gelar. Sementara itu, Bu Ratna, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar tanpa sepatah kata. Aku melihat bayangan wajahnya yang berubah, tapi aku tak peduli. Hari itu bukan tentangnya. Hari itu tentang ibu, tentang keberaniannya, tentang cintanya yang tidak malu berdiri di tengah dunia yang terus-menerus menilainya rendah. Setelah acara selesai, banyak orang menghampiriku. Mahasiswa yang dulu tak pernah menyapaku kini mengulurkan tangan. Dosen yang dulu hanya bicara sekadarnya, kini memuji ketekunanku. "Rani, kamu menginspirasi," kata salah satu dari mereka. Tapi aku hanya bisa tersenyum samar.
Karena hari itu pahlawan sejatinya bukan aku. Hari itu dunia akhirnya melihat siapa sebenarnya yang telah membesarkan seorang lulusan cum laude. Seorang ibu pemulung yang tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berhenti percaya pada anaknya. Setelah tepuk tangan usai dan toga dilipat kembali, kenyataan pun kembali menyambutku. Wisuda memang simbol akhir dari sebuah perjuangan, tapi itu juga gerbang menuju tantangan baru yang lebih nyata, lebih sunyi, dan lebih menuntut kesabaran. Awalnya aku penuh semangat. Dengan map berisi ijazah dan salinan transkrip berstempel cum laude, aku menyusun daftar perusahaan yang ingin kulamar. Ada rasa percaya diri di dadaku. Kupikir dengan nilai sebaik itu dan kisah perjuangan yang kuat, aku bisa memulai karir dengan mudah. Dunia pasti akan menghargai kerja keras, bukan? Tapi dunia tidak semudah itu. Lamaran demi lamaran kukirim, baik ke perusahaan besar di kota maupun kantor kecil di pinggiran. Ada yang tak membalas sama sekali. Ada yang memintaku hadir untuk wawancara, lalu wajah mereka berubah saat membaca bagian alamat asal atau melihat riwayat pendidikanku dari universitas negeri kecil di daerah. Bahkan di salah satu wawancara, seorang pewawancara berkata dengan nada sinis, "Kamu pintar, tapi kamu bukan dari jaringan kami. Kami butuh orang yang bisa bergaul." Di situ aku sadar ijazah bukan kunci yang membuka semua pintu. Bertahan hidup setelah wisuda ternyata lebih sulit dari yang kupikir. Aku sempat putus asa. Tidak enak rasanya melihat ibu masih berkeliling memulung ketika aku di rumah hanya duduk menatap layar komputer, menunggu balasan email yang tak kunjung datang. Akhirnya, setelah hampir 3 bulan, aku mendapat pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil di kota sebelah. Gajinya tidak besar, bahkan nyaris tidak cukup untuk menyewa kamar kos dan makan 3 kali sehari. Tapi aku menerimanya karena lebih baik berjalan perlahan daripada diam di tempat. Hari-hariku kembali penuh perjuangan. Bangun jam 4 pagi, menumpang 2 angkot, sampai kantor sebelum jam 8. Pekerjaanku sebenarnya tidak sulit. Menginput data, mengurus surat jalan, dan kadang menyeduh kopi untuk atasan. Tapi lingkungan kerjanya keras. Aku sering diejek karena sepatu butut yang kupakai, atau karena bekalku hanya nasi dan sambal. Tapi aku terus bertahan, karena setiap malam aku akan menelpon ibu. "Gimana kerjaan hari ini, nak?" tanyanya. "Lancar, Bu," jawabku, meski kadang air mata menetes di pipi saat bicara. Aku senang, dan ibu akan menjawab, "Terus semangat ya. Tidak ada kerjaan yang memalukan, asal kita jujur dan tidak nyerah." Suatu malam hidupku berubah. Aku tidak menyangka sama sekali. Seorang temanku semasa kuliah, Nisa, menghubungiku. "Ran, kamu ingat nggak waktu ibumu pidato di wisuda? Aku rekam dan upload ke TikTok. Videonya viral, sudah jutaan orang nonton." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus senang atau cemas. Aku takut ibu akan jadi bahan ejekan, tapi ternyata tidak. Komentar-komentar di video itu penuh dengan pujian dan empati. "Salut buat Ibu Surti, sehat selalu Bu. Anak seperti Rani layak jadi inspirasi nasional. Orang hebat lahir dari perempuan hebat." Tak lama setelah itu, beberapa media menghubungiku. Mereka ingin mewawancaraiku dan ibuku. Ada yang dari radio lokal, media daring, bahkan stasiun televisi nasional. Awalnya aku menolak. Aku bukan selebriti. Aku hanya anak dari seorang pemulung yang kebetulan berhasil lulus kuliah. Tapi ibu dengan kesederhanaannya berkata, "Kalau kisahmu bisa menguatkan orang lain, kenapa tidak?" Dan akhirnya aku menerima. Aku tampil di beberapa acara sebagai pembicara tamu. Aku menceritakan kisahku, bukan untuk dikasihani, tapi untuk menunjukkan bahwa mimpi itu milik semua orang. Salah satu undangan paling berkesan datang dari sebuah sekolah menengah
atas di pinggiran kota. Aku berdiri di depan ratusan siswa, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, dengan suara yang bergetar saat berkata, "Saya tidak pintar secara alami, tapi saya tidak menyerah. Dan saya ingin kalian juga tidak menyerah." Tepuk tangan bergema setelahnya. Ada yang menangis, ada yang menghampiriku dan berkata, "Kak, aku juga anak pemulung. Terima kasih, sekarang aku percaya aku bisa." Itulah titik baliknya. Aku tidak lagi sekadar bekerja. Aku mulai merasakan makna dari keberadaanku. Pesan ibu yang dulu selalu diulang, ilmu itu untuk dibagi, bukan disimpan sendiri, mulai hidup di dalam diriku. Mungkin gaji bulanan masih kecil, mungkin status sosialku belum berubah banyak, tapi aku menemukan makna yang lebih besar. Aku mulai mengisi akhir pekanku dengan menjadi relawan di komunitas belajar anak jalanan. Di sanalah aku menemukan energi baru, melihat wajah-wajah kecil yang haus ilmu, yang mengingatkanku pada diriku sendiri dulu. Dan di malam hari, saat semuanya sunyi, aku masih suka menulis di buku harian. Hari ini aku berbicara di depan anak-anak SMA. Dulu aku takut bicara, takut dinilai, tapi sekarang aku tahu, aku tidak harus sempurna untuk bisa menginspirasi. Aku hanya harus jujur dan tulus. Terima kasih Bu, karena telah membesarkanku dengan cinta yang tak pernah menuntut balasan. Langit mendung sore itu mencerminkan isi kepalaku, penuh pertanyaan, ragu dan harapan yang belum tahu arah. Di meja kayu kecil kosanku, tumpukan dokumen kerja berserakan, bercampur dengan undangan-undangan menjadi pembicara motivasi yang mulai berdatangan lewat email. Aku masih bekerja sebagai staf administrasi. Kegiatan menjadi pembicara hanya kulakukan di akhir pekan atau sepulang kerja. Tapi diam-diam, aku mulai merasa ada yang berubah dalam hidupku. Bukan hanya karena orang-orang mulai mengenal kisahku, tapi juga karena aku mulai percaya pada kemampuanku sendiri. Lalu datanglah sebuah email yang membuatku menatap layar selama lebih dari 10 menit tanpa bergerak. Penawaran beasiswa pasca sarjana Universitas Cendekia Indonesia, program pendidikan sosial dan komunitas. Penerima wajib menjadi mentor untuk mahasiswa kurang mampu selama masa studi. Kukira itu spam, tapi setelah kubaca ulang, kusebutkan nama pengirimnya, Dr. Arman Santosa, Wakil Rektor Universitas Cendekia Indonesia, salah satu kampus ternama di Jakarta. Isi email itu tidak basa-basi. Mereka menawarkan beasiswa penuh, uang kuliah, biaya hidup, bahkan tempat tinggal. Satu syarat, aku harus pindah ke Jakarta dan menjalani 2 tahun penuh sebagai mahasiswa, sekaligus mentor komunitas. Aku membacanya berulang kali, bahkan menggosok mata, takut ini hanya ilusi. Setelah 5 tahun berjuang dan setahun menahan lapar dan hinaan, ini seperti hadiah dari semesta. Tapi aku bimbang, bagaimana dengan ibu? Bagaimana kalau semua ini hanya ilusi sementara? Apakah aku pantas mendapatkannya? Aku mencetak email itu dan membawanya pulang ke rumah. Kami duduk di serambi rumah kontrakan sempit, ditemani semilir angin malam dan secangkir teh hangat. Ibu membaca pelan-pelan. Mulutnya sedikit terbuka. Lalu ia tersenyum, tapi senyumnya berat, seperti menyimpan beban yang tidak ingin ia tunjukkan. Kalau kamu terima tawaran ini, kamu harus pergi dari sini, ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. 2 tahun, tapi aku akan sering pulang, dan aku bisa kirim uang buat ibu setiap bulan. Ia diam, lalu memandang langit. Kamu ingat waktu kecil, kamu selalu takut ditinggal di rumah kalau aku pergi memulung? Aku tertawa kecil. Sekarang juga masih takut ninggalin ibu. Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu, nak. Aku tidak sekolah tinggi, tapi aku ingin kamu terbang. Aku kuat di sini. Kamu tidak perlu khawatir.
Tangisku pecah malam itu. Aku menangis di pangkuan ibu seperti anak kecil lagi. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur tak terhingga. Karena di saat aku meragukan diriku sendiri, ibuku tetap menjadi cahaya yang mendorongku maju. Hari pertama di Universitas Cendekia Indonesia seperti mimpi yang terlalu nyata. Kampus itu luas, modern, dan penuh mahasiswa berwajah percaya diri. Aku, dengan tas ransel lusuh dan sepatu yang mulai mengelupas, merasa seperti titik kecil di tengah lautan kilau. Aku diperkenalkan ke koordinator program dan diberikan jadwal mentoring. Tugas utamaku adalah mendampingi mahasiswa dari latar belakang kurang mampu, membimbing mereka secara akademik, tapi juga menjadi teman bicara saat mereka merasa ingin menyerah. Tugas yang tak ringan, tapi aku tahu aku bisa melakukannya. Disinilah aku bertemu Fajar. Ia adalah asisten dosen untuk mata kuliah Kepemimpinan Sosial. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Hanya sosok laki-laki tinggi berkacamata dengan gaya bicara tenang dan rapi. Tapi pertemuan demi pertemuan membuatku sadar ia berbeda. Saat mahasiswa lain bicara padaku seperti kisah inspiratif, Fajar bicara padaku seperti manusia biasa. Ia tidak terkesan, tidak berlebihan. Ia bertanya, mendengarkan, dan seringkali mengingatkanku agar tidak melupakan diriku sendiri dalam usaha membantu orang lain. Suatu sore, saat kami duduk berdampingan di taman kampus usai sesi mentoring, ia berkata, "Kamu tahu Rani, aku sering iri sama kamu." Aku menoleh, bingung. "Iri? Sama aku?" Ia mengangguk. "Iya, karena kamu tahu kenapa kamu ada di sini. Kamu punya alasan, punya api yang membakar dari dalam. Aku lahir di lingkungan nyaman. Kadang aku bahkan bingung, apa aku benar-benar pantas mengajar?" Aku tertawa kecil. "Kita semua punya perjuangan masing-masing, Fajar. Kamu mungkin lahir nyaman, tapi kamu memilih untuk membantu orang lain. Itu juga keberanian." Sejak hari itu, kami jadi dekat. Kami sering berdiskusi tentang sistem pendidikan, ketimpangan sosial, dan harapan untuk masa depan. Entah sejak kapan, perasaanku mulai berubah. Fajar bukan lagi sekadar rekan. Ia menjadi seseorang yang membuatku merasa tenang dan dipahami. Tapi satu rahasia besar masih menantiku, sesuatu yang akan menguji keyakinanku lagi. Di balik senyum lembut Fajar dan semua dukungan yang ia berikan, ternyata ada satu fakta yang belum ia sampaikan. Fakta bahwa ia adalah anak rektor, sosok yang pernah memandang rendah ibuku di hari wisuda, dan rahasia itu akan mengguncang segalanya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan gelap. Angin meniup dedaunan kampus dengan suara serak, seolah tahu ada badai yang sedang menyusup pelan-pelan ke dalam hidupku. Fajar mengajakku bertemu di kafe kecil dekat gerbang kampus. Biasanya kami hanya bertemu untuk diskusi mentoring atau sekadar bertukar pikiran. Tapi malam itu wajahnya berbeda. Ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Dan ketika aku datang, ia tidak langsung menyapaku dengan senyum seperti biasa. Ia hanya diam sebentar, lalu berkata pelan, "Rani, aku harus jujur tentang sesuatu." Hatiku menegang. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud dari tatapan mata itu. Ia mengusap kening, seolah sedang mencari kata yang tepat. "Aku, anak dari rektor kampusmu dulu," katanya akhirnya. "Pak Surya." Dunia seakan berhenti berputar. Pak Surya. Nama itu tidak asing. Dialah yang pernah berdiri di atas podium saat wisudaku, yang menunduk diam saat ibuku berbicara, lalu pergi begitu saja tanpa ucapan apa-apa. Ia tak pernah mencibir secara langsung seperti Bu Ratna. Tapi tatapannya saat itu lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa aku di matanya. Hanya anak dari seorang pemulung. Dan kini di hadapanku duduklah anak dari pria itu. Seseorang yang selama ini jadi temanku,
jadi tempatku berbagi resah, dan diam-diam jadi seseorang yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku terdiam, lidahku keluh. Seakan kata-kata yang biasa kuurai dengan mudah di depan ratusan orang, kini menguap begitu saja. Fajar menunduk. Aku tahu ini berat buat kamu. Aku seharusnya bilang dari awal, tapi aku takut kamu akan menjauh. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Karena aku ingin kamu mengenal aku dulu, sebagai aku, bukan sebagai anak dari siapa. Dan aku juga malu. Aku sendiri tidak bangga dengan sikap ayahku waktu itu. Air mataku jatuh. Bukan karena marah. Bukan sepenuhnya. Tapi lebih karena luka lama yang selama ini sudah kubungkus rapi dengan keberhasilan. Dengan kerja keras, kini terkoyak kembali. Aku berdiri. Kamu tahu, aku tidak membenci ayahmu. Aku bahkan sudah melupakannya. Tapi yang menyakitkan adalah kamu tahu ini penting bagiku dan kamu memilih diam. Fajar berdiri juga. Rani, aku tidak ingin kamu merasa dikhianati. Tapi aku juga tidak ingin hubungan kita dibangun dari rahasia. Aku menatap matanya. Lama. Dalam diam, ada pertarungan hebat dalam hatiku. Antara rasa kecewa dan rasa percaya. Akhirnya aku menarik napas panjang. Aku butuh waktu, dan aku pergi malam itu meninggalkan Fajar berdiri sendirian, diterpa angin malam yang semakin dingin. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku menghindari Fajar, bukan karena benci, tapi karena aku sedang berperang dengan pikiranku sendiri. Aku mengingat kembali semua kenangan tentang ibuku di hari wisuda, tentang hinaan dan tatapan orang-orang, termasuk ayah Fajar. Namun di sela keraguan, aku juga mengingat bagaimana Fajar memperlakukanku. Ia tidak pernah merendahkanku, tidak pernah memperlihatkan kesombongan atau privilege yang dimilikinya. Justru ia sering membantuku, diam-diam menyodorkan buku referensi, memperkenalkanku ke jaringan dosen, atau mendukung program komunitas yang aku rintis. Dan pelan-pelan, aku mulai bertanya, apakah seseorang harus dimusuhi hanya karena siapa orang tuanya? Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Pak Surya, ayah Fajar, sakit, serangan jantung ringan. Kondisinya menurun dan ia mulai jarang datang ke kampus. Di tengah berita itu, Fajar mencariku lagi. Kali ini, aku yang memutuskan untuk menemuinya. Kami duduk di taman kampus, tempat kami dulu sering berdiskusi. Tidak ada kata-kata pembuka. Hanya keheningan yang menempel erat seperti kabut. Fajar berbicara lebih dulu. Ayahku minta maaf. Aku menoleh. Apa maksudmu? Ia tahu tentang kamu. Ia tahu siapa ibumu. Dan dia bilang, selama ini ia terlalu angkuh. Ia tidak pernah berpikir bahwa anak pemulung bisa menjadi lebih baik dari semua mahasiswa elit yang ia banggakan. Aku terdiam, dan dia ingin membantu. Dia tahu ibumu sedang tidak sehat. Dia ingin membayar kesalahan masa lalu. Kalau kamu mengizinkan, hatiku campur aduk. Aku teringat ibu yang belakangan ini sering batuk dan lemas. Aku teringat bagaimana ia tetap memulung meski sudah kuminta berhenti. Tapi aku juga takut ini hanya bentuk kasihan, bukan penghormatan. Aku tidak butuh belas kasihan, kataku lirih. Fajar menatapku dalam dan sungguh-sungguh. Ini bukan kasihan Rani, ini upaya untuk memperbaiki. Aku tahu dia tidak bisa menghapus yang sudah terjadi, tapi mungkin ini cara dia menunjukkan penyesalan. Butuh waktu lama untuk memutuskan. Tapi malam itu aku pulang ke rumah dan bicara pada ibu. Aku ceritakan semuanya. Tentang Fajar, tentang ayahnya, tentang permintaan maaf yang tak terucap langsung, tapi terasa lewat niat yang tulus. Ibu hanya tersenyum. Memaafkan itu bukan untuk mereka, tapi untuk hatimu sendiri, nak. Kalau kamu bisa maju tanpa membawa beban dendam, maka kamu benar-benar bebas. Dan saat itu, aku mengerti
bahwa pengampunan tidak selalu harus diberikan kepada orang yang memintanya dengan kata-kata. Kadang cukup dengan melepaskan luka yang kita peluk erat terlalu lama. Aku menemui Fajar keesokan harinya. Aku tidak tahu apakah aku sudah sepenuhnya memaafkan, kataku. Tapi aku bersedia menerima bantuan untuk ibu. Dan aku ingin mengenal kamu lagi, bukan sebagai anak rektor, tapi sebagai Fajar, temanku. Orang yang selalu ada ketika aku merasa kecil di dunia yang besar ini. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum, bukan senyum lega, tapi senyum penuh harapan. Dan sejak saat itu, hubungan kami tak lagi dibayang-bayangi rahasia. Kami saling mengenal, saling belajar, dan saling menyembuhkan luka lama yang dulu begitu dalam. Hidup memang seringkali tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, tapi kadang justru di sanalah keindahannya. Saat kita dipaksa memilih bukan antara yang baik dan buruk, tapi antara dua kebaikan yang berbeda bentuk. Hari itu aku menerima sepucuk surat yang datang dari luar negeri. Amplopnya tebal, berlogo Yayasan Pendidikan Internasional yang tak asing bagiku. Isinya membuatku terdiam cukup lama hingga jemariku gemetar saat menyentuh setiap lembar kertasnya. Aku diterima untuk beasiswa penuh program S2 di Belanda. Program prestisius selama 2 tahun, lengkap dengan tunjangan hidup, fasilitas riset, dan peluang magang di organisasi global. Tawaran ini adalah mimpi yang pernah kupendam jauh di lubuk hati. Impian yang dulu terasa terlalu tinggi untuk seorang anak pemulung dari desa tak bernama. Namun bukan hanya isi surat itu yang mengejutkan. Di bagian akhir surat tertera nama penyokong yayasan. Yayasan Harapan Insani, didirikan oleh Bapak Hadi Wicaksono. Aku membacanya berkali-kali, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku tak salah baca. Nama itu adalah nama ayah kandungku, pria yang telah lama menghilang sejak aku berusia 5 tahun, yang tak pernah sekalipun mengirim kabar, apalagi uang, yang meninggalkan ibu demi wanita lain dan kehidupan yang katanya lebih layak. Kepalaku mendadak berat. Dunia seperti berputar dalam slow motion. Apa maksudnya ini? Kenapa sekarang? Kenapa lewat yayasan? Ibu tampak ragu ketika aku menyampaikan hal ini padanya. Tapi seperti biasa, ia tetap tenang, meski aku tahu hatinya pasti kembali retak mengenang masa lalu. Dia mungkin merasa bersalah, katanya sambil menatap kosong ke jendela. Mungkin ini caranya menebus masa lalu. Apa aku harus menerima beasiswa itu, Bu? Ia diam lama, lalu berbalik menatapku. Kamu tahu, Nak, kita tak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan dengan luka yang mereka tinggalkan. Aku memeluk ibu erat. Tanganku menggenggam tangannya yang kasar, penuh bekas luka kehidupan, dan bergetar karena penyakit yang perlahan-lahan melemahkannya. Aku tahu beasiswa ini bisa membuka jalan besar bagiku. Tapi di saat yang sama, aku tahu pergi berarti meninggalkan ibu sendirian saat kesehatannya mulai menurun. Pergi berarti menerima bantuan dari seseorang yang dulu membuang kami tanpa penjelasan. Aku berbicara dengan Fajar malam itu. Kalau kamu terima tawaran itu, aku akan tetap mendukungmu, katanya tulus. Tapi pastikan itu benar-benar keputusanmu, bukan keputusan dari luka masa lalu yang belum selesai kamu hadapi. Aku mengangguk, tapi hatiku tetap tak tenang. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi desa tempatku dibesarkan. Jalanan tanah yang becek, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan suara tawa mereka yang lepas mengingatkanku pada diriku sendiri. Dulu, di usia yang sama, aku juga berlari di sini, sambil menatap langit dan bertanya, apakah aku bisa keluar dari tempat ini? Tapi hari itu, pertanyaannya berubah. Bukan lagi bisa keluar, tapi apakah aku ingin pergi untuk selamanya, atau kembali untuk mengubahnya?
Aku kembali ke Jakarta dengan satu keputusan. Aku menulis surat penolakan kepada pihak yayasan. Tapi aku juga menulis surat lain untuk ayah kandungku. Terima kasih atas tawarannya. Saya menghargai niat baik Anda, meski datang sangat terlambat. Tapi saya memilih untuk berjalan dengan kaki saya sendiri. Saya bukan anak kecil yang bisa dibeli dengan beasiswa atau nama besar. Saya adalah anak dari seorang ibu pemulung yang mengajarkan bahwa harga diri tak boleh digadaikan, bahkan oleh mimpi. Dan malam itu aku berbicara pada ibu. Bu, aku tak akan ke luar negeri. Aku akan tinggal di sini, membangun sesuatu untuk desa kita, untuk anak-anak di sana. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin, Nak? Itu kesempatan besar. Aku tersenyum. Aku yakin, aku ingin membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus meninggalkan akar kita. Aku ingin menjadi suara bagi mereka yang tak pernah didengar. Ibu menangis dalam pelukanku. Fajar ikut mendukung keputusanku. Bahkan ia menawarkan diri untuk membantuku memulai program pendidikan berbasis komunitas yang kupikirkan. Perpustakaan kecil keliling untuk desa-desa terpencil, tempat anak-anak bisa membaca, belajar, dan bermimpi. Pak Surya, ayah Fajar, yang kini telah pensiun karena kesehatannya, datang menjenguk ibu. Ia membawa obat, bantuan, dan yang terpenting, permintaan maaf yang tulus dari seorang pria yang akhirnya menyadari bahwa jabatan tak akan pernah lebih mulia dari kerendahan hati. Dan dalam diam, aku mulai merasa damai. Aku tidak menyesal menolak beasiswa itu. Karena kadang, mimpi tidak harus dikejar jauh-jauh. Kadang, mimpi itu adalah kita yang memilih bertahan di tempat yang dulu membesarkan kita dan mengubahnya menjadi lebih baik. Mentari pagi memancarkan sinar lembut saat aku melangkahkan kaki kembali ke desa. Desa kecil yang dulu selalu membuatku ingin lari sejauh mungkin, kini menjadi tempat yang ingin kutuju dengan hati penuh harap. Jalan tanah merah yang dulu terasa sempit dan berdebu, kini kulihat dengan cara yang berbeda, seperti halaman kosong tempat kisah baru akan ditulis. Anak-anak kecil berlari mendekat begitu melihatku datang. Beberapa mengenaliku dari kisahku yang viral di media sosial. Yang lain hanya penasaran, siapa gadis yang kembali ke desa dengan ransel besar dan senyum penuh keyakinan. Mbak Rani ya, yang wisuda itu? Tanya seorang anak perempuan kecil, rambutnya diikat dua, pipinya berdebu. Aku tersenyum, menunduk dan menyentuh kepalanya. Iya, ini kampung halamanku juga. Aku kembali bukan untuk menengok masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Bersama Fajar, aku mulai mewujudkan ide yang sudah lama tumbuh dalam kepalaku. Membuat perpustakaan mini berbasis komunitas, tempat belajar gratis untuk anak-anak desa. Aku tahu dari pengalaman sendiri, akses terhadap buku, ilmu, dan orang yang percaya padamu bisa mengubah arah hidup. Kami menyulap sebuah rumah panggung tua yang tak lagi digunakan menjadi pusat belajar. Kami membersihkan lantai yang penuh debu, memperbaiki atap yang bocor, dan mengecat dinding dengan warna-warna cerah yang membuat anak-anak tersenyum hanya dengan melihatnya. Fajar mendesain rak-rak dari bambu lokal. Sementara aku menghubungi berbagai kenalanku dari kampus untuk mendonasikan buku. Dalam waktu 3 minggu, perpustakaan itu mulai terlihat hidup. Kami menamainya Rumah Langit, tempat di mana anak-anak boleh bermimpi setinggi langit. Setiap sore, anak-anak datang berbondong-bondong. Mereka belajar membaca, menggambar, bahkan menulis cerita mereka sendiri. Beberapa anak yang awalnya takut membuka mulut kini berani bertanya. Kami mengadakan kelas-kelas kecil, pelatihan dasar komputer, kelas menulis, dan diskusi mimpi. Suatu hari, seorang anak lelaki berusia sekitar 9 tahun, Rudi, menghampiriku. "Mbak Rani,
Aku mau jadi penulis kayak Mbak. Bisa ya dari sini? Aku tersenyum, menahan air mata. Bisa banget. Kamu tahu aku juga dari sini, sama persis. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Kata-kata itu tak sekadar motivasi, itu adalah kebenaran. Aku ingin mereka tahu bahwa latar belakang bukanlah batas. Aku ingin mereka tahu bahwa tak peduli seberapa keras hidup menggempur, harapan selalu bisa tumbuh. Ibu, meskipun masih dalam masa pemulihan, sering datang ke rumah langit. Ia duduk di teras sambil menganyam tikar atau membacakan cerita untuk anak-anak. Matanya penuh cinta dan kadang, diam-diam, aku melihatnya menyeka air mata bahagia. Fajar tetap di sisiku. Ia bahkan mulai menulis modul pembelajaran untuk desa lain. Kami bermimpi membentuk jaringan rumah langit di seluruh pelosok negeri, tempat anak-anak dari latar belakang manapun bisa mendapat kesempatan yang sama. Pak Surya, ayah Fajar, yang kini sudah tak menjabat, sesekali datang ke desa membawa bantuan buku atau komputer bekas. Ia tak banyak bicara, tapi aku tahu, diam-diam ia bangga pada putranya, dan mungkin juga padaku. Pada suatu sore, ketika kami sedang mempersiapkan acara peluncuran rumah langit, Fajar duduk di sampingku. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kayu basah. "Kamu tahu, Ran," katanya sambil menatap langit jingga. "Waktu kamu tolak beasiswa itu, aku sempat takut kamu akan menyesal." Aku tersenyum. Kadang, pergi ke tempat yang jauh memang memberi peluang, tapi kembali ke akar, itulah yang memberi arti. Ia mengangguk, lalu menggenggam tanganku. "Kalau nanti kita bangun rumah langit di tempat lain, kamu mau tetap berjalan bersamaku?" Aku menatapnya. "Aku tidak hanya mau berjalan bersamamu, Fajar. Aku ingin membangun dunia baru bersamamu." Dan senja hari itu menjadi saksi bahwa dua hati yang pernah luka bisa saling menguatkan. Bahwa mimpi yang tumbuh dari tanah paling keras sekalipun bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, asal dipupuk dengan cinta dan keyakinan. Kini, aku bukan lagi gadis desa yang malu punya ibu seorang pemulung. Aku adalah Rani, pendidik, pembangun harapan, anak dari perempuan paling kuat yang pernah ku tahu. Dan setiap langkahku di desa ini, di rumah langit ini, adalah bukti bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas. Bahwa kembali ke akar bukan berarti mundur, tapi justru melangkah paling jauh, dengan pijakan paling dalam. Sebuah surat untuk Ibu Bu. Hari ini aku duduk di teras rumah langit, menatap anak-anak yang sedang membaca buku sambil tertawa. Suara mereka seperti musik yang tak pernah ibu dengar dulu, karena terlalu sibuk mengais rezeki di jalanan. Aku mungkin belum sukses seperti yang ibu bayangkan, tapi aku bahagia. Dan setiap langkah yang aku ambil selalu mengingatkan padaku bahwa ibu adalah alasan segalanya. Aku akan terus berjalan, Bu. Karena aku tahu setiap kali aku ragu, ada suara ibu dalam hatiku yang berkata, "Lanjutkan, Nak. Jangan berhenti. Terima kasih, Bu. Untuk cinta yang tak bersyarat. Untuk keberanian yang ibu wariskan. Aku mencintaimu, Rani."